Omset 1 miliar pertama kita di bisnis Tiansi. Ya, tentunya bukan saya teman-teman yang akan membawakan sesi pada malam hari ini, tapi akan dibawakan oleh mentor kita yang luar biasa, yang selalu ditunggu-tunggu di banyak kota di Indonesia. Ya, tentunya mari kita berikan aplaus dari rumah masing-masing. Tepuk tangannya untuk One Diamond Good Lion Bapak Dede Abdul Hoir. Silakan Aplen. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Thank you, Bro Fen. Ntar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, Plan. Luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa, Pak Dede. Nah, hari ini ya saya senang banget bisa bertemu dengan Anda, para leader di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada ya. Nah, ini beberapa leader sudah saya jadikan sebagai ini ya, co-host. Jadi bisa mengadmit kalau timnya masuk. Coba yang jadi co-host ngacung, coba yang jadi co-host. Ya, jadi kalau ada timnya masuk atau ada siapapun yang masuk, bantu admit ya. Tuh ada Pak Gofur tuh masuk tuh. Oke. Nah, untuk teman-teman yang barusan berbuka puasa ya saya ucapkan selamat berbuka. Tentunya bulan puasa ini bulan penuh rahmah buat kita semua ya. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan bulan puasa ini. Jadi ini bulan puasa kedua di era pandemi, betul ya? Nah, harusnya di bulan puasa ini kita sudah lebih terlatih dalam segala hal, baik dari sikap, baik dari ya banyak hal lah. Kenapa kan dulu bulan puasa yang lalu yang waktu itu genting-genting banget aja kita bisa lewati ya. Nah, sekarang udah apa ya? Udah adaptif lah ya. Oke, nah tadi Pak Fendi bilang katanya topik malam hari ini yang paling layak untuk bercerita adalah saya. Wah, itu kurang tepat Pak Fendi. Sebetulnya Anda semua udah layak jadi pembicara, sharing bagaimana caranya punya omset 1 miliar gitu. Saya yakin itu ya, karena kan ilmu kita sama sebetulnya. Oke, nah saya izin share PowerPoint-nya ya. Oke, siap. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Plan. Sudah ya? Oke. Wajah saya kelihatan nggak Pak Fendi? Kelihatan, Up. Oh, kelihatan ya. Oke. Ya, hari ini kita akan share satu hal yang mungkin belum pernah saya ceritakan ya. Tapi saya merasa ini saat yang tepat untuk kita ngebahas ini gitu loh. Kenapa? Karena dari segi banyak hal, saya amat sangat yakin Anda sudah siap untuk memiliki omset di atas 1 miliar. Amin ya. Ini satu topik yang belum saya sharingkan tuh. Tanya aja ke Bu Heni itu. Ke para leader Anda, ke Bu Risma, ke Pak Andre. Saya belum pernah cerita kayak gini nih, pakai PowerPoint ya. Saya juga mengucapkan selamat datang nih untuk para leader Lion Above ya. Ada Bu Ariski, ada Bu Heni, ada Pak Andre, ada Bu Risma ya. Alhamdulillah malam hari ini para Lion juga hadir, bisa membuat event ini makin semarak ya. Ada juga dari teman-teman para bintang 8, para bintang 7 ya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngobrol interaktif sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu satu titik yang bisa membuat kita move on lebih cepat. Oke. 7 langkah cara menghasilkan omset Rp 1 miliar per bulan pertama Anda di bisnis Tiansi. Coba saya pengen nanya dulu siapa di antara teman-teman yang omsetnya pengen di atas 1 miliar deh, ngacung coba. Di atas 1 miliar. Oke. Nah, ya.
Oke, kita mulai ya. Oke. Silakan diperhatikan baik-baik, teman-teman. Ini kan yang hadir para leader nih, para bintang 7. Nanti PowerPoint-nya saya akan kasih ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau share ke semua timnya. Ya, silahkan. Anda bikin Zoom sendiri, bikin meeting sendiri, PowerPoint-nya nanti saya kasih. Ya. Oke, yang penting Anda paham dulu topiknya. Oke. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua deh. Coba, menurut teman-teman, menurut Anda, sebutkan nama binatang yang bergeraknya lambat jika sedang berjalan. Ayo, sebutkan. Boleh diketik, boleh ngomong. Kukang. Kura-kura. Ayo, yang lambat, yang lambat. Ayo, kura-kura, apa lagi yang lambat? Bekicot. Ikut. Bekicot. Slot, Ya, slot. apa lagi? Ayo. Kukang, kukang. Hah? Keong. Kukang. Keong. Ya, apa lagi? Cacing. Cacing. Ya. Apa lagi? Binatang yang lambat ketika bergerak, yang lambat bergerak ketika berjalan. Ayo. Apa lagi? Ada? Ya, ada rusa lambat loh. Rusa mati. Bukan. Rusa hamil, Bedi. Ya, tadi ada yang ngomong cacing, ada yang ngomong kura-kura, bekicot, ya apapun itu ya. Oke, ini saya punya pertanyaan berikutnya nih. Perhatikan baik-baik ya. Misal kura-kura ya. Terserah mau kura-kura, mau cacing, mau bekicot, misal. Apakah kura-kura bisa berpindah tempat dengan jarak 100 meter hanya dalam 5 detik? Padahal dia binatang yang lambat. Bisa nggak? Bisa. Masa? Naik Grab. Naik mobil. Nah, ayo, gimana caranya? Lempar up. Gimana caranya cacing, bekicot, kura-kura bisa bergerak dalam waktu 5 detik sejauh 100 meter? Gimana? Bisa nggak? Harus ada kendaraan yang tepat. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini pertanyaan sebenarnya menarik buat kita semua. Jadi, sesuatu yang selama ini lambat, menurut kita lambat gitu. Kalau kita tanyakan ke orang yang memang pola berpikirnya sempit, ya, mungkin orangnya jarang baca buku, mungkin orangnya jarang dengar netpi, mungkin orangnya jarang ke pertemuan, mungkin orangnya jarang konsultasi. Semuanya jadi serba sulit gitu. Dan memang faktanya sulit. Tapi buat orang-orang yang memang kepalanya penuh dengan isi ilmu, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tadi ada yang bilang, dilempar, ya bisa. Gua ambil lempar, bang. Atau dinaikin, jangan Honda Beat. Nah, Honda Beat itu lambat. Jangan motor, nah. Dinaikin BMW gitu, dinaikin Mercy gitu. Ya. Jadi bisa. Yang penting bisa dulu gitu. Baru nyari caranya. Nah, kalau orang sudah berpikir bisa, caranya dicari. Paham ya? Tapi kalau orang sejak awal aja udah mikir nggak bisa, dia udah mentok. Nah, termasuk topik kita malam hari ini. Saya mau mengajak teman-teman punya omset per bulan di atas 1 miliar. Udah bilang bisa aja dulu. Pak, saya kan bintang 7. Pak, saya kan baru mulai dan sebagainya. Udah bisa aja dulu. Bilang bisa dulu. Karena ketika Anda mengatakan bisa, satu pintu terbuka. Setuju? Setuju? Siap. Iya. Setuju. Kalau apa-apa nggak bisa, malah kita nggak kreatif. Betul? Nah. Oke, berikutnya. Terus,
Kita masuk ke topik nih. Siapakah yang boleh memiliki omset bisnis Tiansi 1 miliar per bulan? Ayo, menurut Anda siapa? Orang baru boleh nggak? Boleh. Siapa saja Boleh. boleh. Siapa Kenapa? saja boleh. Boleh. Bintang 7 boleh nggak? Boleh. Saya boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Orang yang grupnya pernah rontok boleh nggak? Boleh banget. Boleh up, semua orang boleh. Nah, ini penting gitu loh. Ini penting kita sepakati, ini penting kita masukkan ke mindset kita. Jadi jangan sampai Anda berpikir yang omsetnya 1 miliar itu hanya diamond gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda nggak bakal kreatif nantinya. Anda bakal mentok. Lalu mungkin Anda akan nyaman dengan omset Anda hari ini loh. Gua kan bintang 7, wajar dong kalau omset gua 100 juta. Gua kan bintang 7. Betul ya? Sama seperti orang, gua kan bintang 7, wajar dong kalau gua kron. Padahal bintang 7 jadi majisti pun bisa gitu. Nah, saya sengaja ngomong dengan teman-teman para bintang 7, karena kalau Anda, sikap Anda benar, nanti tim Anda benar semua. Karena kan bisnis Anda tergantung Anda sebagai leader. Dan di Tiansi, orang yang dianggap leader itu para bintang 7 gitu. Ya, artinya leader yang dianggap mapan lah, mampu gitu secara ilmu, secara pengalaman gitu. Ya, mulai sekarang tidak boleh lagi di tim kita ada bintang 7 yang berpikir gua kan bintang 7, wajar dong kalau gua kron, apalagi gua kan bintang 7, wajar dong kalau gua royal. Gua kan bintang 7, wajar dong kalau gua masih naik motor. Pola berpikir itu yang pengen saya hapuskan. Karena harusnya nggak gitu. Ini saya kasih contoh aja ya. Saya punya tim dulu, namanya Bu Risma ya. Waktu beliau bintang 6, beliau udah mampu beli mobil loh. Coba kalau Bu Risma pola berpikirnya di blok. Gue kan bintang 6, wajar dong kalau gue masih naik motor Honda Matic. Motor Matic, itu kan bahaya banget. Betul? Nah, hal seperti ini yang harus kita buang. Makanya saya ngajak teman-teman berpikir, yuk kita mikirin gimana caranya kita punya omset per bulan 1 miliar. Ya kan kata Pak Luis di kasetnya, netpin-nya, awalnya kan dari pikiran. Betul? Ketika kita berpikir, kita baru akan bertindak. Lah kalau berpikir aja nggak berani, gimana kita mau bertindak? Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi mulai hari ini lupakan omset 100 juta, omset 200 juta, omset 500 juta, lupakan. Lupakan peringkat, lupakan waktu. Saya baru bergabung, saya grup pernah rontok, dan sebagainya, lupakan. Kenapa? Karena itu masa lalu, teman-teman. Itu masa lalu. Saya mau mengajak teman-teman berpikir hari ini dan ke depan. Saya mau mengajak teman-teman seperti seorang anak kecil yang berani punya mimpi jadi dokter gitu. Jadi dokter, jadi presiden, jadi apa lagi tuh? Kalau anak kecil jadi pilot. Betul ya? Nah, kadang-kadang dengan berjalannya waktu, orang jadi takut punya impian gitu loh. Waktu TK berani punya impian jadi pilot. Kenapa waktu SMA takut? Kan gitu logikanya. Waktu kecil kita berani pengen jadi presiden. Kenapa waktu SMA takut gitu? Akhirnya jadi karyawan. Betul ya? Nah, sama seperti hari ini. Di forum hari ini, malam hari ini saya mau ngajak teman-teman, yuk kita berani berpikir 1 miliar dulu. Saya ngomong seperti ini karena 1 miliar itu buat saya biasa aja, teman-teman. Tapi juga teman-teman harus paham bahwa saya pun dulu berpikir 1 miliar itu awalnya nggak berani gitu. Cuma gara-gara baca buku lebih banyak, konsultasi ke Pak Happy lebih banyak, dengar Netpi lebih sering, akhirnya keberanian itu muncul. Ya, bahkan saya baca buku ini. Bentar ya. Nih, ini. Kelihatan nggak? Berpikir dan menjadi kaya. Keren. Cari aja di online ya. Ini bisa membuat teman-teman punya keberanian berpikir besar. Jadi bukan berpikir berjiwa besar. Ini judul yang berbeda ya. Berpikir dan menjadi kaya.
karangan Napoleon Hill. Ya. Oke, siap ya? Yuk mulai malam hari ini dibiasakan berpikir. Mau tidur mikir gimana caranya omset 1 miliar per bulan. Bangun tidur mikir gimana caranya punya omset 1 miliar per bulan. Siang-siang mikir gimana caranya punya omset 1 miliar per bulan. Terus seperti itu. Bayangin, 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 bayangin. Kenapa? Karena itu yang saya lakukan. Itu yang para pemimpin Anda lakukan. Itu yang Pak Happy dulu lakukan. Itu yang Pak Luis dulu lakukan. Ya. Oke. Tadi saya sudah buka dengan pertanyaan bahwa sesuatu hewan yang kita anggap lambat pun, kalau kita mau memikirkan solusinya, bisa juga bergerak berpindah dengan cepat. Gitu. Apalagi manusia ya. Oke. Next. Nah, Anda lihat ini gambar apa, teman-teman? Gambar apa ini? Pesawat. Pesawat. Oke. Nah, saya kasih analogi gini. Buat teman-teman yang pengen punya bisnis yang besar dengan omset di atas 1 miliar per bulan, coba bayangin kalau teman-teman jadi pilot pesawat. Mau take off, mau terbang. Ya, Anda pilotnya. Kira-kira kalau Anda mau terbang, mau take off, sebagai pilot, apa yang harus Anda lakukan ketika sudah di runway? Ayo. Tambah kecepatan. Tambah kecepatan. Kenapa harus tambah kecepatan, Mbak? Yang daya dorongnya lebih kencang biar bisa naik. Yes, biar bisa naik, betul ya? Boleh nggak gasnya dimainin? Penumpangnya Bisa mabuk. jangan Pak. Hah? Nanti nggak maksimal naiknya. Yes. Penumpangnya mabuk. Penumpangnya mabuk ya. Puyeng. Pusing up. Pusing, ya Bu Yuza, betul. Nah, selain supaya bisa terbang, ada alasan kedua kenapa pilot harus gaspol. Landasan bandara itu kan ada ujungnya, betul? Oh, Nah, kalau bukan laut, ujungnya gunung, betul nggak? Betul. Kalau di Semarang, laut. Kalau di Bandung, gunung. Kebayang nggak kalau pilotnya mainin gas? Naik turun gasnya. Kira-kira itu pesawat kemana? nyebur. Ya, boro-boro terbang. Kalau nggak nabrak gunung, ya nyebur ke laut. Gitu. Nah, sama dengan bisnis Anda, teman-teman. Gimana sih supaya kita tembus omset 1 miliar per bulan? Hati-hati. Jangan memainkan ritme kerja. Hati-hati. Kadang semangat, kadang down. Kadang semangat. Ketemu upline, tobat. Nggak ketemu, kumat. Baca buku, tobat. Nggak baca buku, kumat. Habis ikut seminar, semangat. Pulang ke rumah nonton drakor, down. Bener nggak? Ada nggak yang seperti itu? Yang suka mainin gas, ada nggak di bisnisnya? Banyak. Hati-hati, bukan masalah Anda tidak bisa terbang saja. Lama-lama kalau Anda memainkan ritme kerja seperti itu, momentum tidak terjadi. Kalau momentum tidak terjadi, ya lama-lama nyungsep juga gitu. Ingat loh, keluarga Anda nungguin Anda sukses. Betul? Iya, lama-lama mereka sebel juga lihat ini kok katanya pengen kalau ngomong sukses gitu. Tapi kok sampai sekarang nggak sukses. Nanti yang disalahin Tiansinya, bro, sis. Betul nggak? Betul. Apaan itu bisnis nggak jelas. Bisnis. Makanya jangan ikut MLM. Nah, nanti seperti itu yang keluar. Waduh, Pak, kalau ada orang ngomong kayak gitu di depan saya nggak ikhlas banget itu. Saya udah memperjuangkan bisnis ini biar bisa jadi profesi, tiba-tiba ada orang ngomong kayak gitu gara-gara keluarganya jalanin bisnis ini main-main. Sakit hati banget kalau saya. Benar nggak? Ya dong. Anda semua sudah berjuang supaya bisnis ini
naik di level yang memang seharusnya gitu loh, sebagai profesi para miliarder gitu. Tiba-tiba ada orang bilang ini bisnis nggak jelas. Setelah kita tanya, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Alah, saudara saya jalanin juga nggak sukses-sukses. Kan bete banget kita dengernya. Padahal yang salah bukan Tiansinya gitu. Orang yang memainkan gas. Akhirnya momentum nggak naik di bisnisnya. Jadi hati-hati. Buat teman-teman, yuk. Makanya kenapa sih di One Vision, di Tiansi itu kita diajarkan jadi silver planner. Presentasi 15 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut supaya jadi habit. Kenapa sih kita disarankan untuk jadi gold planner? Supaya jadi habit. Nah, saya ngomong seperti ini bukan tanpa, sekali lagi ya, saya sudah melakukan gitu. Saya kadang-kadang home meeting sehari bisa 4 kali gitu. Sampai hari ini. Kenapa? Karena saya sedang membangun momentum. Dan saya lihat para mentor Anda pun demikian. Coba lihat tuh, Bu Ariski, para lain above lah. Bu Ariski, Bu Hendy, Bu Risma, Pak Andre. Jadwalnya padat banget. Karena mereka tahu yang namanya hukum momentum itu nggak boleh dimainkan. Momentum itu harus dijaga. Nah, buat teman-teman yang pengen tembus di atas 1 miliar per bulan, itu kuncinya. Kalau sudah gas. Kenapa? Ya itu, sekalinya turun, drop. Nah, seperti sekarang nih, bulan puasa nih. Ada orang yang coba-coba memainkan gas. Santai dulu lah bulan puasa. Hati-hati, nanti naikin momentumnya capek lagi loh. Seperti orang yang puasa, awalnya kan memang berat. Betul ya? Tapi kalau sudah 3 hari kan jadi biasa sebetulnya. Memang membangun momentum tuh awalnya berat, tapi kalau sudah jadi habit udah biasa aja. Tapi coba aja hari keempat Anda batalin puasa Anda. Terus hari kelima Anda puasa lagi, berat lagi. Hari 1, 2, 3 Anda sudah bisa puasa. Hari keempat Anda batalin, terus hari kelima Anda mulai puasa lagi, itu berat lagi. Kenapa? Memulai lagi hal baru. Ya. Jadi, ayo jangan mainkan gas. Tapi injak terus. Para lain sudah ngebuktiin, makanya bisnisnya besar. Ya. Oke. Nah, ada 7 langkah yang saya lakukan dan saya lihat yang dilakukan para lion above di bisnis ini yang bisa membuat teman-teman punya omset 1 miliar per bulan pertama. Ya saya doain lah segera, kalau nggak bulan ini bulan depan. Amin. Ya, kalau nggak bulan ini bulan depan. Amin. Amin. Nah, Amin. Amin. mumpung bulan puasa nih, semua doa dikabulkan nih, ya. Oke. Ada 7 hal ya. Yang pertama, putuskan untuk profesional. Nanti saya jelasin poin-poinnya. Ya, saya ini kasih clue-cluenya dulu. Yang kedua, mindset. Yang ketiga, bangun relasi. Yang keempat, miliki kebiasaan positif. Yang kelima, selalu siap. Ya. Yang keenam, antusias. Dan yang ketujuh, berpikir besar. Nah, ini yang akan saya bedah. Ya. Oke. Yang pertama, buat teman-teman yang pengen segera punya omset per bulan 1 miliar. Yang pertama, putuskan untuk profesional. Karena hanya profesional yang dibayar mahal. Banyak orang jadi pemain bola, tapi hanya profesional yang dibayar mahal. Betul? Ya, tidak semua pemain bola dibayar ratusan miliar. Hanya yang profesional. Kalau sekedar itu ya paling Anda dapat 2M, makasih Mas. Kadang 3M, makasih Mas, minum. Nah, kadang 4M, makasih Mas, mari makan. Orang yang tidak profesional akan dibayar seadanya. Yuk, yang belum profesional, yuk jalankan bisnis ini secara profesional. Gimana sih supaya profesional? Baca buku GoPro, ya. Nih, tak kasih lihat bukunya. Nih loh, Nih loh, nah. Ya. Jam terbang menentukan profesionalisme. Ya, ada satu penelitian di Australia. Seseorang bisa jadi expert, bisa jadi profesional setelah melakukan 10.000 jam terbang. Ya.
Nah, buat teman-teman yang pengen disebut expert, disebut profesional, yuk actionnya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena dengan Anda action lebih banyak, Anda gaspol lebih dahsyat, action barbar, sambil Anda bisa memperbaiki diri gitu loh. Anda bisa mengevaluasi diri, Anda bisa konsultasi ke mentor, minta dievaluasi, minta diperbaiki. Kenapa? Gini teman-teman. Hanya mobil yang sedang bergerak yang mudah untuk dikemudikan. Betul nggak? Coba aja mobil diem. Matiin mesinnya, mobilnya diem. Itu setirnya malah kekunci. Makanya mengarahkan orang itu paling mudah yang gerak. Tapi kalau orangnya diem terus, meneng baik, diarahin susah. Nah, selanjutnya, supaya teman-teman profesional, yuk belajar, belajar, belajar. Baca buku lebih banyak, buku-buku leadership, ya, buku-buku biografi. Ya sekarang beli di online banyak. Buku-buku pemimpin besar, nonton YouTube. YouTube para orang-orang hebat. Yang saya suka contoh, saya suka YouTube-nya Ignatius Jonan, saya suka YouTube-nya Helmi Yahya, saya suka YouTube-nya Deddy Corbuzier, tapi yang positif ya, bukan yang Dinar Kendi, bukan. Kalau yang Dinar Kendi nggak ada positif. Sorry. Ya ada. Aldi Taher. Aldi Taher. Aldi Taher. Bisa Sabian. YouTube-nya Pak Fendi Setia, Pak. Hah? YouTube-nya Pak Fendi Setia. Nah, jadi silakan. Zaman dulu kan YouTube nggak ada. Ya sekarang bisa dipakai untuk belajar ya. YouTube-nya siapa lagi? Gita Wirjawan tuh yang mantan menteri. Itu keren banget. Terus YouTube-nya anaknya Hairul Tanjung itu keren banget. YouTube-nya Bong Chandra itu juga keren banget ya. Belajar. Supaya apa? Supaya kapasitas diri Anda naik. Karena nggak mungkin orang pengen punya omset 1 miliar, tapi mentalnya masih receh gitu. Betul ya? Berapa omset Anda sekarang kan sesuai kapasitas Anda. Kalau kata Pak Jamil apa namanya? Valensi, ingat ya? Ya. Valensi Anda menentukan berapa yang Anda dapat. Gitu. Kalau omset Anda sekarang puluhan juta, ya memang mungkin leadership Anda di level itu. Gitu. Kapasitas diri Anda di level itu. Kalau sudah tembus ratusan juta, ya mungkin kapasitas Anda di level itu. Dan kalau memang sudah tembus miliaran, ya level Anda di situ. Nggak mungkin enggak. Ya, yuk belajar. Belajar dari NetPi, Starter Pack, CPM. Nah, besok CPM pembicaranya siapa? Ayo, siapa? Bukannya hari ini ya? Hah? Malam ini, Pak. Malam ini. Enggak, yang Pak Erik yang ya. Pak Erik yang sama Pak Ole. Sama Pak Ole malam ini. Yes. Nah, saya kemarin sudah dapat bocorannya dari Pak Luis itu. Itu keren banget. Oke. Nah, lanjut. Nah, bekerja dengan goal dan komitmen sampai selesai. Nah, ini teman-teman. Gimana ya? Ada orang yang kadang-kadang kalau sudah dikasih goal, malah nggak dikerjain. Kalaupun dikerjain, nyerah sebelum berakhir. Punya nggak tim yang seperti itu kemarin? Punya nggak? Ada. Ya. Ya orang seperti itu gimana mau disebut profesional gitu. Kita ini bisnis yang tidak ada bosnya. Berarti kan kita yang harus menentukan goalnya. Goal apapun itu. Gitu. Dan kita harus komitmen menyelesaikannya. Nah, ini ada penelitian gini teman-teman. Tadi siapa yang nonton video yang saya share? Tadi siapa? Yang sudah nonton? Video yang saya share, YouTube. Itu kebetulan salah satu mentor saya juga, Dr. Indrawan Nugroho. Dia itu gurunya Pak Jamil. Ya, sama-sama pemilik Kubik. Jadi beliau tuh kalau saya manggilnya Mas Indra gitu, karena kita sudah teman lama ya. Beliau tuh sering ngadain penelitian gitu. Pernah di satu kelas, ini saya ulang lagi ya, pernah di satu kelas dia harus mentraining para calon kepala cabang sebuah perusahaan leasing.
perusahaan lembaga keuangan gitu. Terus dia bilang, siapa yang hari ini berani membuat target, saya kasih poin, satu target 10. Tapi kalau targetnya tidak tercapai, saya kasih pengurangan nilai 5. Nah, ada dua tipe orang. Ada tipe yang bikin target besar. Bikin target 50 gitu. Ada yang tipe bikin target 15. Tahu nggak apa yang terjadi? Dua-duanya memang ada yang meleset. Yang 50 pun tidak semuanya tembus 50. Ada yang 48, ada yang 47 gitu, ada yang 40 gitu. Yang 15 pun sama. Ada yang 14, ada yang 13, ada yang 12. Menariknya teman-teman, menariknya tidak ada orang yang mampu menyelesaikan lebih dari target yang dibuat. Maksudnya apa? Orang kalau sudah punya target, memang belum tentu nyampe, tapi biasanya mendekati. Paham ya? Biasanya mendekati. Alangkah ruginya kalau orang dikasih target ngambilnya angka kecil. Paham nggak? Yang lain berani di angka 50, dia di angka 15. Padahal secara normal, nih saya kasih contoh deh. Sekarang coba teman-teman pejamin mata dulu, ayo, pejamin mata dulu, ayo. Oke. Sekarang bayangin teman-teman di tangan kanan megang pisau. Yuk, bayangin teman-teman di tangan kanan megang pisau, di tangan kiri megang jeruk mentah. Yuk, sekarang coba jeruknya dipotong dulu. Oke, nah sekarang teteskan air jeruknya di lidah, coba, ayo, tetesan. Gimana? Kerasanya apa coba? Ayo. Apa yang dirasain? Pahit. Oke. Tergantung rasa jeruknya, betul nggak? Kalau jeruknya pahit, rasa pahit. Jeruknya asam, rasanya asam. Pertanyaannya, jeruknya ada nggak? Jeruknya ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada. Itu cuma bayangan. Maksudnya adalah, pikiran Anda akan mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi buat Anda yang punya target besar, tenang aja. Badan Anda, pikiran Anda, adrenalin Anda, metabolisme hormon Anda, semuanya akan ngikut kok. Akan ngikut. Nggak usah membuat target yang rendah. Karena itu akan membuat Anda rugi sendiri. Kan boleh punya target besar. Boleh dong. Memang belum tentu tercapai, tapi setidaknya jauh lebih baik ketimbang target kecil. Ada satu kasus memang ada kasus yang orang punya target besar, tapi hasilnya nihil. Ada juga, tapi nggak usah dibahas. Orang seperti itu biasanya omdo, nggak ngapa-ngapain, tau nggak? Ada, kalau konsultasi ke upline, bulan ini aku kron. Tapi royal aja nggak beres. Nah kalau itu udah nggak usah dibahas, orang kayak gitu nggak kerja, ngerti ya? Jadi bukan berarti saya takut bikin target, kemarin aja bikin target kron royal aja nggak tembus. Ya tobatlah. Bukan salah di targetnya itu. Mungkin orangnya nggak serius. Karena kalau orangnya serius nggak mungkin separah itu. Masa target kron royal aja nggak tembus? Nggak mungkin itu. Nah, karena malam hari ini kita sudah belajar, yuk nggak usah kagok gitu loh. Punya target itu majesty walaupun Anda bintang 7. Kenapa? Setidaknya ambasador di tangan gitu loh. Ya syukur-syukur beneran majesty. Kalau Anda benar-benar serius. Karena si Anthony Robbins pernah bilang, ketika ada pertandingan, yang menang selalu orang yang serius, apapun alasannya. Apapun alasannya. Orang yang menang dalam sebuah pertandingan adalah orang yang lebih serius ketimbang orang yang kalah. Selalu seperti itu. Mau dalam pertandingan politik, mau dalam pertandingan olahraga, mau dalam pertandingan bisnis, yang menang selalu yang lebih serius.
Ada yang bilang faktor keberuntungan dan sebagainya. Hei, keberuntungan hanya datang ke orang yang serius. Baca bukunya Bong Chandra, The Science of Luck. Nih, tak liatin bukunya. Mana ya? The Science of Luck. Nanti tak kasih lihat ya. Keberuntungan itu bisa diciptakan, tapi hanya orang-orang yang serius gitu. Nggak bisa kalau orangnya nggak serius mah. Mana saya? The Science of Luck. Ada yang punya bukunya nggak? The Science of Luck. Oke. Jadi cari nanti ya. Saya punya. Tapi nanti saya liatinnya. Oke, ya. Satu, putuskan untuk profesional ya. Oke, yang kedua, mindset. Nah, kalau teman-teman pengen punya omset 1 miliar, yuk mindsetnya benerin dulu. Tadi yang saya bilang, orang yang omsetnya jutaan, mindsetnya tentu berbeda dengan orang yang omsetnya miliaran. Mindset apa? Yang memiliki mindset sebagai pebisnis. Apa sih? Mau invest waktu, pikiran, dan biaya. Orang yang punya goal omset 1 miliar itu investasinya beda. Investasi waktunya dengan orang yang mikirnya jutaan. Paham ya? Puluhan juta, ratusan juta. Beda. Jadi makanya nggak boleh iri ketika orang lain kok bisa tembus 1 miliar, saya kok masih puluhan juta. Ya karena dia investasi waktunya lebih banyak, bro. Dia dari pagi sudah jalankan bisnis ini, mungkin istirahatnya nanti sore, mungkin nanti malam. Elon Musk sampai hari ini masih sering tidur di kantor. Padahal ya wajar aja. Dia sekarang jadi orang terkaya di dunia gitu. Mark Zuckerberg sampai hari ini masih ngantor. Bill Gates sampai hari ini masih pontang-panting bangun bisnis. Jadi wajar orang-orang seperti itu bisa jadi miliarder. Kalau orang udah fokus mindset narik, kalau kita udah Oke, investasi waktu. Anda jalanin bisnis ini hanya menginvestasikan waktu sejam sehari, 2 jam sehari, pengen omsetnya 1 miliar. Gimana caranya? Nanti ketika sudah jadi asetnya, Anda malah bisa freedom. Kalau sudah seperti Pak Luis, kalau sudah seperti Pak Rizky Kanata, gitu, Anda bisa freedom. Tapi kalau belum, ya kita harus bangun aset dulu dong. Bangun momentum dulu dong. Bedanya kalau di konvensional seumur hidup. Tapi kalau di bisnis ini, ketika asetnya sudah jadi, Anda bisa freedom. Ya. Yang kedua, pikiran, invest pikiran. Ya, orang yang omsetnya 1 M per bulan, setiap hari mikir gimana caranya bisa tembus omset 1 miliar per bulan. Fokus pikirannya. Nggak dipakai mikir yang aneh-aneh, nggak dipakai mikir yang macem-macem. Pikirannya nggak dipakai mikir yang negatif. Dan yang ketiga, mau investasi biaya. Orang yang punya goal 1 M per bulan omsetnya, mau invest. Alat bantu, invest sewa gedung buat seminar, kadang-kadang nombok, tapi nggak masalah buat dia. Pakai uang dia dulu. Invest produk, stok produk, udah tahu produknya sering cepat habis. Dia stok produk. Stok 2 juta, stok 5 juta. Bintang 7 itu kalau benar bisnisnya, bonusnya sudah jutaan, sudah puluhan juta. Nggak mungkin nggak sanggup invest produk. Karena kalau Anda nggak invest produk, tiba-tiba produk habis di stokis, bisnis Anda nggak jalan. Ya, teman-teman. Sekalian nih saya kasih informasi, kemarin saya udah ngobrol sama Pak Luis. Kan kemarin produk sempat kosong ya, 3 bulan, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan. Ya, memang itu membuat semua orang teriak. Waduh, ini produk kosong, produk kosong, produk kosong. Nah, Pak Luis menjelaskan ada 3 hal yang membuat kemarin produk kosong. Yang pertama, harus sadar ini pandemi, bro. Boro-boro tiansi, semua industri terganggu. Nah, gara-gara pandemi, kemarin di Cina, pabrik tiansinya kena WFH.
Yang karyawannya biasa masuk 100% jadi 50%. Tentunya produksi berbeda dong hasilnya dengan kalau 100% karyawan masuk. Terus barang sudah jadi kan dikirim ke Indonesianya pakai transportasi. Gara-gara pandemi transportasi juga terganggu. Ya wajar produk telat masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tianxi kan punya pabrik di Indonesia tuh beberapa untuk packing. Bahan bakunya tetap dari Cina. Ternyata sama aja, di Indonesia ada WFH. Pabrik-pabrik yang diandalkan tadinya bisa mensuplai kekurangan produk, sama aja, mereka pun karyawannya dikurangi. Produksi cuma 50%. Jadi sama aja. Dan yang ketiga, yang menjadi penyebab utama kenapa produk habis kosong adalah omset naik. Ini di luar perkiraan Tianxi karena industri yang lain turun. Paham ya? Kok ini omset Tianxi seluruh dunia malah naik? Akhirnya Tianxi kewalahan. Memang ini sebenarnya info positif sih, tapi ya tetap aja ada orang yang nggak paham gitu, dikiranya gimana gitu kan, produk di stokis kosong 2 bulan. Jadi karena kebijakan di Cina WFH, kebijakan di Indonesia WFH, dan karena omset naik. Coba bayangin kalau omsetnya nggak naik, sebenarnya produknya ada di stokis. Lah ini omset naik, produk diborong semua gitu. Betul ya? Bahkan saya dapat kabar dari Pak Luis kemarin, ada orang beli pasta gigi 500 juta, ngeborong langsung. Kebayang? Pasta gigi 500 juta? Ada gitu. Dan silakan kan selama produk ada di stokis terserah. Gitu ya. Tapi kabar baiknya bulan Mei ini produk udah mulai produksi jalan kan, WFH di Indonesia sudah mulai nih rada longgar lah ya. Tidak 50% karyawan lagi. Sudah mulai bisa. Produk-produk yang kemarin inden sudah mulai ada. Nah, teh juga sekarang sudah mulai bisa dipesan ya, teh. Kemarin kan kosong. Oke. Selanjutnya miliki mindset leader, yaitu bergerak untuk jadi teladan. Ya. Ingat, sebesar apa bisnis Anda tergantung Anda sebagai pemimpin. Kalau Anda pengen omset Anda 1 miliar, ya jadilah pemimpin yang layak untuk punya omset 1 miliar. Jadi sekarang coba aja ngaca dulu. Sebenarnya Anda tuh layaknya sekarang loh, sekarang kinerja Anda, mindset Anda, pola pikir Anda, sikap Anda, layaknya di angka berapa? Kalau memang layak di angka puluhan juta, ya segitu dapatnya. Tapi kalau Anda sudah ngerasa, wah, saya mulai hari ini hanya layak punya omset di atas 1 miliar. Anda akan melakukan segala macam cara untuk menjadi leader yang layak untuk dapat omset sebesar itu. Ya. Oke. Miliki mindset bahwa bisnis ini adalah solusi untuk membantu menyelesaikan banyak masalah orang lain. Omset 1 miliar gampang Bapak Ibu, teman-teman semua. Ketika Anda punya mindset bahwa kehadiran Anda, kehadiran bisnis ini, kehadiran produk ini bisa jadi solusi untuk masalah orang lain, Anda akan lebih mudah menjalankan bisnis ini. Di luaran sana ada begitu banyak orang yang punya masalah kesehatan, begitu banyak orang yang punya masalah keuangan, dan Anda hadir sebagai solusi. Omset 1 miliar mah gampang. Karena bisnis apapun yang jadi solusi masalah orang lain, omsetnya bahkan triliunan. Bisnis yang jadi solusi masalah orang lain, omsetnya bahkan triliunan. Jadi boro-boro miliaran. Ya, tinggal Anda menempatkan diri aja. Ya, oke. Yang ketiga, bangun relasi. Karena nggak mungkin Anda sendirian terus, nggak mungkin organisasi Anda segini terus. Ya, nih bangun relasi dengan tim, perkuat, ayo dengan upline. Sering-sering nelpon upline, sering-sering berkunjung ke upline kalau dekat, kalau jauh telepon. Minta saran, minta visi, ya. Kalau upline-nya jauh, dengerin netpi-nya. Tuh silakan, ada netpi Pak Luis. Ada netpi saya juga, ya anggap aja ngobrol lah. Ya bahkan untuk Anda yang pengen jago closing, netpi terbaru tuh saya ada tuh. Ya. Teknik closing, ya, silakan dipelajari.
Bangun relasi dengan tim. Ayo, nih mumpung bulan puasa, ayo bukber misal. Atau kalau yang nggak puasa ya kumpul lah, sharing. Adain acara-acara bareng gitu ya. Bangun relasi dengan crossline. Kita butuh crossline loh, hati-hati. Nggak boleh jahat sama crossline ya. Kita butuh mereka juga. Kenapa? Karena bisa bikin pertemuan bareng. Kan yang penting tidak crosslining. Ya bisa bikin pertemuan bareng, bisa bikin pertemuan bersyarat bareng gitu ya. Oke, asal jangan bikin HM bareng ya, nggak boleh. Pertemuan rutin ya, OP, NDT, Grand OP, VS itu bisa bareng ya. Nah, terus bangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan stokis. Ayo. Ya, nggak boleh julid sama orang stokis. Ya, dimanapun stokisnya. Kenapa? Ingat loh ya, bisnis Anda itu rumit dan yang ngurusin orang stokis. Mereka yang posting bonus, mereka yang posting omset tim Anda, mereka yang ngurusin bonus Anda. Ya, harus baik sama petugas stokis. Kalau ngambil bonus ya bawalah makanan apa, roti ke, bakso ke, mie ayam ke. Kenapa? Supaya mereka respect dengan Anda. Contoh ya, contoh. Kadang-kadang produk datang ke stokis yang akan dikabari orang-orang yang dekat sama petugas stokis loh. Bener, saya sering ngalamin itu. Ya, baik-baik sama petugas stokis. Anda punya bonus jutaan, bawalah makanan kalau ngambil bonus ke stokis. Ya. Terus kalau stokis salah, namanya juga manusia. Karena kadang-kadang stokis itu salahnya faktornya faktor kita juga. Contoh, postingnya mepet-mepet, posting omset tanggal 25, itu rawan salah. Posting omset tanggal 26 itu rawan salah. Kenapa? Karena brut masuk semua. Kalau mereka salah, ya jangan dimusuhin. Karena nggak gampang. Ya, banyak petugas stokis berhenti jadi karyawan stokis. Gara-gara dimusuhin member. Akhirnya yang punya stokis mumet. Saya bukan curhat nih. Bukan, karena pemilik stokis di tim kita juga banyak. Ada Bu Risma tuh. Ada Pak Happy. Ada Pak Karim, Labuan Bajo tuh. Yuk, baik-baik sama petugas stokis ya. Karena mereka yang ngurusin bisnis kita. Kita mah tinggal presentasi, meeting, follow up, bangun pertemuan. Yang ngurusin pembelanjaan kan petugas stokis. Di Bojonegoro juga stokis tim kita, Pak Sudalhar tuh. Nggak gampang jadi stokis. Ya. Oke, bangun relasi dengan komunitas lain. Ya jangan mentang-mentang Anda Tiansi tapi nggak bangun komunitas kayak dengan komunitas lain. Ayo, terserah. Mau masuk ke geng motor, mau masuk ke geng mobil, mau masuk ke ibu-ibu pengajian. Kenapa? Karena dari situ nanti Anda akan dapat member-member baru, pelanggan-pelanggan baru. Ya. Asal jangan sibuk dengan kegiatan komunitas lain, ngeganggu bisnis Anda. Jangan kalau gitu. Tapi kenal boleh dong. Ya. Komunitas senam, komunitas mobil, komunitas motor, komunitas apapun, keagamaan, boleh kenal, boleh, bagus. Kenapa? Karena Anda kan sedang bangun bisnis, bisnisnya manusia. Tapi kalau aktif ya jangan. Kenapa? Karena ganggu nanti aktivitas bisnis Anda. Ya, kalau sudah freedom ya boleh, silakan. Kalau belum, fokus dulu. Nah, ini juga yang sering saya lakukan. Silakan Anda praktekin. Kalau pengen punya omset 1 miliar, bangun relasinya jangan hanya dengan orang-orang SP biasa, SP tinggi, biar terbiasa ngomong miliaran. Ya, saya kenal dengan Wakil Bupati Rembang yang dulu. Saya coba bangun relasi dengan orang-orang politik. Saya coba bangun relasi dengan orang-orang kaya. Walaupun dulu saya belum sekaya mereka, gitu. Kalau sekarang memang iya. Tapi dari dulu pun saya senang bergaul dengan mereka, dengan kalangan-kalangan tersebut. Di Rembang saya salut tuh Pak Okta tuh. Pak Okta itu relasinya anggota DPR, pejabat camat, para PNS yang udah punya jabatan, bukan PNS biasa loh ya, PNS jabatan. Itu keren. Kayak di Bojonegoro tuh Bu Wiwi punya relasi Pak Sudalhar rektor. Kan keren tuh. Pak Sudalhar pun mungkin punya relasi rektor-rektor yang lain gitu. Ya syukur-syukur mereka bergabung. Setidaknya mereka bisa jadi pelanggan atau jadi teman yang bisa menaikkan katup kita. Nah, bangun relasi dengan cara apa? Gunakan mesin serba canggih yaitu medsos. Yuk aktif di medsos. Udah zamannya. Aktif di Facebook, di IG, di WA, di YouTube. Ayo.
Di TikTok boleh. Kenapa? Karena ini bisnis juga perlu Anda nge-branding diri. Kalau semua orang tahu bahwa Anda pebisnis, mereka pun akan makin percaya dengan Anda. Walaupun mungkin bisnis Anda belum gede-gede banget, nggak masalah. Tapi Anda nge-branding diri Anda sebagai pebisnis. Orang tahu dari Instagram Anda, dari Facebook Anda, dari WA Anda, dari YouTube Anda, dari TikTok Anda, orang tahu Anda pebisnis. Jadi ketika nanti Anda ngajak mereka bergabung, orang sudah percaya duluan sama Anda. Gitu. Gimana caranya? Ya tampilkanlah aktivitas bisnis Anda. Bikinlah poster-poster tentang quote-quote bisnis gitu. Trik-trik bisnis kan banyak, itu tinggal copy paste doang, ya. Ya alhamdulillah saya dapat banyak pelanggan, dapat banyak member itu dari medsos. Dari Facebook, dari IG, dari WA. Ya sekarang apalagi saya juga aktif di YouTube. Ya lumayan gitu. Ya, lumayan. Jadi jangan antisosial ya. 4, miliki sikap positif. Nah, kalau ini wajib. Makanya sampai ada di starter pack. Ya, impian dan sikap. Nih, sikap terhadap diri sendiri. Yuk, mulai dari sekarang. Anda harus menganggap diri Anda layak punya omset 1 miliar per bulan. Dah. Sikap terhadap orang lain, terhadap mentor. Kalau sedang dikasih arahan, kerjain. Kalau bisa lebih. Ini saya kasih contoh. Dulu waktu saya bintang 5-an, kalau nggak salah, awal-awal saya bangun Tiansi di Karawang. Saya izin ke Pak Happy, Pak, saya pengen bikin Grand OP. Ngundang Pak Luis. Pak Happy, silakan. Kayaknya saya berani dong telepon Pak Luis. Pak, mau izin pengen bikin Grand OP. Oh gitu. Pak Luis nanya, berapa orang sanggup? Ya saya orang baru Pak, bagusnya berapa? Ya, kata Pak Luis, ya orang baru kayak kamu, bintang 5, ya 100-200 sudah cukup lah. Tapi grup kamu semua gitu. Oh siap Pak. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya nyetak tiket, bukan 100, 1000. Upline nyaraninnya 100, saya nyetaknya 1000. Karena saya positif sama Pak Luis, sama Pak Happy. Yang disaranin upline bukan hanya saya kerjain, tapi saya lipetin kerjaannya. Ya alhamdulillah memang nggak datang semua. Tiketnya juga nggak kejual semua. Tapi lumayan 700 lembar kejual. Lumayan kan? Di targetnya 100. Nyetaknya 1000, kejualnya 700. Kan lumayan. Penuh, gedungnya penuh. Ada crossline juga ikut, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ngerame-ramein. Tapi tetap mayoritas tim saya. Lagian jual tiket kan gampang. Harga tiket dengan harga rokok itu masih mahal harga rokok. Masa orang jual rokok aja bisa, jual tiket nggak bisa? Sampai hari ini saya kadang aneh ada orang nggak bisa jual tiket. Gimana caranya? Anda kan bisa jualan produk. Harga produk rata-rata ratusan ribu. Kalau jual produk aja bisa, masa jual tiket nggak bisa? Harga tiket paling berapa sih? 25.000 kalau Grand OP mah. Ya, EB-nya ya. Sikap terhadap bisnis ini, ya mulai dari sekarang yuk bangga, pede. Sebagai pebisnis Tiansi, sebagai pebisnis jaringan, ya nggak boleh minder-minder lagi dan sikap terhadap kegagalan. Tidak ada orang sukses yang mengatakan kegagalan itu gagal, enggak. Mereka mengatakan itu proses. Ya, memang ada turun naiknya, wajar. Tapi orang yang punya mindset 1 miliar nggak mungkin menganggap sebuah proses itu gagal, enggak. Dia terus akan mengevaluasi diri supaya benar-benar terjadi. Ya, ini saking pentingnya ada kasetnya khusus. Ya, sikap positif Pak Luis Tendian di YouTube ada tuh, coba dipelajari. 5, nah ini juga penting. Kalau Anda pengen punya omset 1 miliar per bulan di bisnis Tiansi, selalu siap. Pertama apa? Siap waktu. Ya. Jangan sampai menjadikan bisnis ini sampingan. Siapin waktunya. Profesional. Ya. Yang kedua, siapin pikiran. Ayo pikirin bisnisnya biar naik omsetnya. Jangan diam aja. Jangan mengalir. Karena kalau yang mengalir itu lama-lama juga keselokan. Ya, tidak ada biarin dah bisnis ini ngalir aja dah. Nggak bisa. Harus dipikirin. Siang malam mikir kapan lagi ya mau bikin event apa lagi. Mau bikin OP di mana lagi, mau nyetak tiket berapa, mau nyebarin di mana, mau bikin kopdar di mana, mau bikin HM di mana. Mau bikin Grand OP di mana, mau bikin bootcamp di mana, mau bikin
CP Academy kapan, mau bikin Royal Academy kapan, berapa orang yang mau dibawa, itu tuh mikir semua. Ya Anda pebisnis itu memang main pikiran gitu. Kalau pekerja, mainnya otot, tenaga. Ya Anda bisa tanya, Anda kan sering dapat WA dari saya gitu. Info-info kadang jam 2 malam, kadang jam 1 malam, karena saya mikir. Ya itu yang membuat bisnis saya besar, alhamdulillah. Saya kadang ngobrol sama Pak Luis, kemarin itu ngobrol sama Pak Luis itu sampai jam 7:30, mulai jam 7:30 kalau nggak salah. Ya karena kami mikir, bertukar ide, bertukar pendapat. Itu Pak Luis yang minta berhenti demi saya bisa sahur. Ayo udah beres-beres yuk, Dede kasihan mau tidur tuh, nanti dia mau sahur, kasihan. Kalau Pak Luis urusan toleransi, saya acungkan jempol gitu. Dari dulu semenjak saya bergabung. Tuh ya. Ya itu kita mikir gitu, apa yang harus kita lakukan bareng Pak Happy, bareng Pak Luis, bareng Pak Johan, bareng Pak Willy gitu. Dan itu biasa buat kita. Siap tenaga, ya, harus siap. Ya kalau kita punya ide besar, kita luangkan waktu, tenaga juga harus siap dong. Makanya harus fit, minum produk. Ya, minum produk. Mooncode, minum. Grab, minum. Supaya selalu siap tenaganya. Selanjutnya, siap investasi. Ya, ayo investasi produk, investasi alat bantu. Nggak boleh duitnya dimakan semua. Nggak boleh, nanti bisnisnya nggak jalan. Aneh banget punya bonus, duitnya dimakan semua. Pakai buat stok produk, pakai buat alat bantu, pakai buat ongkos bantu tim. Ya, kan butuh bensin. Pakai itu. Siap alat bantu, jangan sampai sedang di lapangan, lupa nggak bawa flip chart, nggak bawa buku spesifikasi, nggak bawa produk. Aduh, harusnya closing padahal. Saya belajar dari Pak Ikman tuh. Pak Ikman tuh di mobilnya selalu ada produk lengkap. Udah kayak stokis berjalan itu. Jadi ketika sewaktu-waktu ada closing, nggak repot. Nggak repot. Pak Imam tuh, Rembang. Ini nih, mau lebaran nih, hati-hati. Banyak stokis libur nih. Siapin produk, siapin alat bantu, bahkan kalau bisa, siapin kartu member yang masih kosong. Jadi Anda ke stokis, beli kartu member. Misal beli 5 atau beli 10 gitu. Kan satunya 99.000. Beli 5 atau 10. Nah, nanti ketika stokis libur, Anda tetap bisa ngasih kartu ke new member. Baru pas stokisnya buka, laporkan ke stokis. Bu, kartu yang kemarin saya beli, yang nomor ID 123456, sudah saya isi dengan nama Dede Abdul Waer, sponsornya saya, ini datanya. Minimal prospekannya sudah megang kartu, sudah megang starter kit, produknya juga sudah megang, tinggal Anda laporan ke stokis. Jangan sampai orang sudah positif, udah nitip duit ke Anda, stokisnya libur. Kan kasihan, dia nunggu kartunya belum tentu cepat, nunggu produknya. Ya, ini nih mau lebaran, ayo beli kartu di stokis, beli produk buat saving, ya karena lebaran akan banyak stokis yang libur. Dan H-7 sebelum lebaran dan H+7 setelah lebaran, kota-kota ditutup. Hati-hati nih, produk bakal masalah nih kalau nggak Anda saving produk. Karena pengiriman produk pasti terganggu. Betul? Rembang juga bakal ditutup nih. Blora ditutup, Rembang ditutup. Kita nggak bisa kemana-mana besok tuh. Hanya bisa keliling-keliling di Rembang. Anda yang tinggal di Semarang hanya bisa keliling-keliling di Semarang. Coba bayangin kalau Anda nggak pegang produk, nggak pegang kartu. Ya, ayo stok. Ya. Dan siap ide. Ya, makanya saya selalu bilang, mikir. Ya, kondisi apapun harus disiapin dari sekarang. Ya, demi apa? Demi omset bisnis Anda tembus di atas 1 miliar per bulan. Yang keenam, antusias. Ya, ini ada netpinya khusus dari Parisi Kanata. Itu dengerin keren banget. Ya, Parisi bilang antusias itu awalnya dari bahasa Yunani theos. Theos itu Tuhan ada di dalam diri Anda.
Coba bayangin kalau Anda merasa Tuhan ada di dalam diri Anda. Kira-kira Anda punya ketakutan nggak ketika berjuang? Pasti enggak ya. Pasti antusias, pasti semangat. Kenapa? Karena Anda merasa Tuhan ada di dalam diri Anda. Itulah antusias. Dan ingat, antusiasme itu menular. Kalau Anda memang mindset-nya mindset 1 miliar, nanti Anda akan ketemu dengan orang yang juga pengen punya omset 1 miliar. Ya. Nih, antusias Anda akan menarik tim yang antusias juga seperti Anda. Kalau Anda mindset-nya jutaan, ya akan ketemu dengan orang yang omsetnya jutaan. Gitu. Tapi kalau Anda antusiasnya di level miliaran, Anda akan ketemu dengan orang yang sama. Karena gagak hanya akan bermain dengan gagak. Emprit akan bermain dengan emprit. Ya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang bakal membuat Anda punya omset 1 miliar. Karena mereka pun punya visi, punya antusiasme sama seperti Anda. Mereka pun pengen punya 1 miliar juga gitu ya. Dan yang terakhir, kalau Anda pengen punya omset di atas 1 miliar per bulan, apapun peringkat Anda, berapa lama pun Anda bergabung di bisnis ini, ataukah Anda juga orang baru, berpikirlah besar. Ya. Kenapa? Karena berpikir besar bisa jadi obat kebangkitan. Terserah mau kemarin grup Anda rontok, mau Anda baru mulai di bisnis ini, mau grup Anda pincang, kakinya gede sebelah, itu masa lalu. Nggak ada hubungannya dengan masa depan. Berpikirlah besar, karena ketika Anda berpikir besar, Anda bisa bangkit. Dan itu akan jadi obat kebangkitan Anda. Makanya kenapa malam hari ini saya ajak Anda semua punya mindset omset 1 miliar per bulan di bisnis Tiansi. Supaya Anda berpikir besar mulai malam hari ini. Dan Anda menganggap diri Anda layak. Ya. Nih, berpikir besar bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar. Ini contoh aja. Teman-teman sekarang banyak yang sudah bikin bootcamp. Itu lahir dari mana bootcamp? Ya lahir dari pemikiran karena pengen besar. Coba kalau orangnya nggak berpikir besar, nggak kepikiran tuh bikin bootcamp. Betul? Nggak kepikiran. Hanya orang-orang yang berpikir besar yang kepikiran bikin bootcamp. Bikin CP Academy. Itu siapa yang bikin? Orang-orang yang berpikir besar. Kalau nggak mikir besar nggak bikin. Apalagi bikin Royal Academy. Nah, saking pentingnya Royal Academy, besok, aduh, saya sampai hari ini pun nggak bisa tenang ini. Kenapa? Itu bakal jadi momentum banget. Pak Luwis yang sharing loh. Pak Luwis yang sharing. Pak Happy yang sharing. Dua orang yang jadi upline tertinggi kita di bisnis ini akan sharing. Kalau sampai Anda nggak datang, aduh. Ya. Apalagi datangnya sendiri gitu. Nanti jadi tukang foto di sana. Orang lain kan bawa grup gede. Anda datang sendiri, paling banter, Mas tolong fotoin ya, fotoin grup kami ya, fotoin ya Mas. Bete banget jadi tukang foto. Mau nggak jadi tukang foto grup lain? Mau nggak? Pas acara, mau nggak? Ayo, mau nggak? Nggak mau, kan? Pak. Iya, kalau nggak mau jadi tukang foto grup lain, ya bawa grup yang besar. Karena kalau datangnya sendiri jadi tukang foto nanti. Royal Academy itu kita adakan di Semarang, ya karena Semarang itu tengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan Semarang itu ada bandara, ada pelabuhan, ada stasiun kereta. Jadi tim dari manapun bisa mendarat gitu. Dari Aceh, tim kita yang dari Aceh, yang dari Medan bisa, yang dari Flores bisa, yang dari Jakarta bisa, mau naik kereta silakan. Dan lokasi acaranya nanti di tengah kota Semarang. Jadinya dari stasiun dekat, dari bandara dekat, dari pelabuhan dekat. Dan nanti kalau besok target 300 orang peserta Royal Academy. Syaratnya pernah Royal sekali di bulan kualifikasi, ya. Ini bulan kualifikasinya berapa bulan lagi nih? 2 bulan ya? 2 bulan lagi up sampai Juni. Mei dan Juni kan pelaksanaan 26 dan 27 Juni ya. Kalau biaya mah nggak usah dipikirin lah. Kalau Anda serius mah jalanin bisnis ini, bonus tiap bulan udah cukup nutup biaya. Ya, saya dengar tim Flores mau datang juga. Halo Pak Egi, halo Pak Egi. Mana Pak Egi coba? Halo Pak Egi. Siap. Flores siap datang Pak Egi. Siap, Pak Dede. Katanya Bu Tori pengen sekalian liburan Pak Egi sama Yara. Ya, dari Semarang deket, nanti tinggal ke Borobudur kalau mau liburan. Dekat kok.
ke Magelang doang ya. Ada tol sekarang. Iya. Ke Jogja juga dekat. Jadi liburan ya. Oke. Semua keajaiban itu awalnya kecil dan menjadi besar karena ada yang berpikir besar. Ya alhamdulillah dulu kami merintis bisnis ini di Bogor, di Karawang gitu ya. Terus di Jawa Tengah ya awalnya juga sedikit. Saya awalnya di Jawa Tengah ya sama Pak Iman sama Bu Eni. Kalau Bu Indah kita tiap hari kita kerjain, ketemulah Bu Kiki dan sebagainya. Di Bogor ya awalnya sama Bu Dewi sama Pak Andre. Ya awalnya jadi besar gitu. Di Karawang sama Bu Risma sama Pak Endang ya alhamdulillah jadi berkembang. Di Tangerang sama Pak Ferdi sama Pak Idam. Awalnya selalu berkeliling. Jadi buat Anda yang sekarang bintang 7 nih yang masih merasa kok saya masih kecil, ya nggak apa-apa, dulu juga semua orang seperti itu. Akan menjadi besar ketika mulai malam hari ini Anda berani berpikir besar. Lupakan bahwa Anda bintang 7, Anda orang baru. Lupakan. Semua orang berhak punya omset di atas 1 miliar. Ya. Nah, ini saya punya hitung-hitungan. Gimana sih biar punya omset 1 miliar itu? Ya ada banyak pilihan. Ini saya kasih contoh. Bisa nggak dengan sendirian omset 1 miliar? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, silakan. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Silakan bisa. Tapi mungkin Anda akan repot kalau sendirian ngejarnya. Betul? Bisa dengan 10 orang? Bisa. Asal masing-masing punya omset 100 juta. Jadi kalau Anda sekarang pengen punya omset 1 miliar dengan 10 orang boleh? Boleh. Berarti setiap orang Anda harus bantu supaya punya omset 100 juta. Ya benar. Atau dengan 100 orang. Nah, kalau dengan 100 orang, gampang. Lebih gampang lagi. Setiap orang cukup punya target omset per bulan 10 juta. Bisa 1 miliar. Tembus. Atau 1.000 orang, 1.000 member. Cukup dengan setiap orang punya omset 1 juta. Tembus 1 M. Atau 10.000 member. Cukup setiap orang 100.000 perak. 1 M juga. Atau 100.000 member. Lebih kecil lagi. Cukup dengan setiap orang punya omset 10.000 perak. Nggak ada sih produk yang 10.000. Nah, coba teman-teman lihat. Apa yang membuat targetnya jadi semakin kecil? Apa yang membuat target omsetnya jadi semakin kecil? Ayo, apa? Jumlah masanya. Yes. Member. Jadi kesimpulannya, bisnis ini omset 1 miliar mah gampang. Bahkan target omset per orangnya bisa kecil. Asal membernya yang diperbanyak. Nah, itulah kenapa. Nih, saya kasih lihat ya. Bentar. Caranya hanya dengan cara presentasi. Karena presentasi dengan promosi tiket pertemuan adalah senjata duplikasi terampuh. Jadi kalau Anda mau menduplikasikan diri dari 1 jadi 10, jadi 100, jadi 1.000, bahkan jadi 10.000, bahkan jadi 100.000, bahkan jadi 1 juta orang. Ya kuncinya cuma duplikasi dengan apa? Dengan presentasi dan tiket. Gitu. Buat Anda yang sudah ada pertemuan, tiket harus jadi senjata. Tiap minggu pegang 5 tiket, sebarin. Kalau kurang, beli lagi. Terusnya tiap minggu, sebarin 5, sebarin 5. Nggak usah pegang 1.000 tiket sendirian, 5. Dan duplikasikan ke setiap tim baru Anda. Awalnya Anda sendirian 5. Bulan depan sudah ada 2 orang yang bergabung, masing-masing 5 juga, udah 15. Bulan depan masing-masing ada yang bergabung lagi, 4 orang. 4 ditambah 3 udah berapa? Tambah 5 kali 5. Jadi berapa? Kalau kita menggunakan multiply yang sebulan cuma ngajak 2 orang, bulan ke-10 jadi 1.024 orang. Kalau masing-masing megang 5 lembar tiket aja. Artinya di bulan ke-10 tiket yang tersebar di tim Anda per minggu 5.000 lebih. Artinya dalam sebulan ada 20.000 lembar tiket OP yang terjual. Dalam sebulan 20.000 lembar tiket OP yang
terjual di bulan ke-10. Dari 20.000 orang, anggaplah yang bergabung 10% aja. Berarti 2.000 orang bergabung. 2.000 orang bergabung. Kalau masing-masing belanjanya bron aja, 2.000 kali bron udah berapa? Gitu. Udah berapa miliar? Gitu. Jadi omset 1 miliar minimal lewat. Sebenarnya kalau benar-benar paham arti yang namanya duplikasi. Itulah kenapa presentasi dan tiket itu senjata. Ya. Kalau memang belum ada pertemuan di kota Anda, ya sudah lakukan presentasi, bikin HM, bikin kopdar. Nanti ketika orangnya mulai banyak, ya udah bikin pertemuan. Kalau memang sekarang sudah ada, ya sudah, tinggal penuhin pertemuannya. Kalau sudah penuh gimana? Ya dipecah dong, jadi beberapa pertemuan. Yang tadinya ngumpul di satu tempat, bikin beberapa titik. Gitu. Mana tim Anda yang terbanyak, misal dari kecamatan A, ya udah bikin di sana di kecamatan A. Pecah jadi 2 OP. Nanti makin banyak lagi, pecah lagi sampai banyak. Disitulah duplikasi terjadi nanti teman-teman semua. Ya, oke. Ini saya mau nanya nih. Menurut teman-teman, apa yang membuat prospek mau bergabung di bisnis TNS? Ayo, jawab. Boleh diketik, boleh ngomong. Apa yang membuat prospek mau bergabung di bisnis TNS? Tahu kebutuhannya orang tersebut apa? Ya, nah kira-kira Pak Eza, yang membuat mereka mau bergabung di TNS sama Pak Eza? Beda-beda sih, Ap. Ada yang emang karena kebut, ada yang emang dia butuh uang, ada yang emang butuh butuh join bisnisnya, ada yang pengen untuk kebutuhan gitu. Tergantung orangnya, istilahnya gitu. Jadi istilahnya solusinya. Kita harus tahu kebutuhan prospeknya. Yes. Teman-teman, kalau teman-teman ngupas bawang, kalau sudah dikupas bawang ada kupasannya lagi nggak? Ada. Ada. Terus di titik yang mana yang tidak ada kupasannya lagi? Paling dalam, Ap. Iya, titik terakhir. Nah, dari sekian banyak alasan, sebenarnya alasan utamanya apa sih? Alasan inti orang bergabung di bisnis ini? Kalau menurut Anda? Alasan paling inti orang bergabung di bisnis ini. Ini penting saya tanya ke Anda supaya Anda juga paham ketika menghadapi prospek itu apa yang harus dilakukan gitu. Ayo, alasan utama orang pengen bergabung di bisnis TNC apa? Ayo. Impian kali, Ap. Tertarik. Ayo, Ingin apa? nyaman. Ada di Karena- netpin Pak Julian Sina. Ayo, ada di netpinnya Pak Julian Sina. Ayo. Apa? Alasan utama. Karena prospeknya percaya sama kita. Ya, apakah itu jadi alasan utama? Ayo. Pengen beli mobil. Apa itu alasan utama? Belum tentu. Belum tentu. Pengen nikah. Ayo, apa alasan utama? Belum tentu juga. Tahu nggak alasan utamanya apa? Kenapa orang mau join TNC? Mau nggak saya kasih tahu? Mau. Mau, Ap. Duit. Pengen punya duit. Dari duit itulah jadi bisa beli mobil. Benar nggak? Betul. Jadi menghajikan orang tua. Jadi menikah. Beli rumah. Apa lagi? Jalan-jalan ke luar negeri. Benar nggak? Nah, sekarang supaya teman-teman gampang ngejar omset 1 miliarnya. Berarti ketika teman-teman menghadapi orang, apa yang harus Anda pikirkan? Ayo. Ketika menghadapi prospekan, apa yang harus Anda pikirkan? Memberikan solusinya. Ya, contoh gimana? Oh iya, kalau kamu jalan bisnis ini, kamu nanti bisa dapat ini loh, ini. Jadi sesuai kebutuhan orang itu. Benar nggak, Ap? Yes. Kalau menghadapi prospek, nggak usah jelimet.
kasih tahu ke dia, kalau kamu join kamu bakal dapat segini. Karena orang baru bergabung juga nggak ngerti bangun aset loh, nggak ngerti passive income. Belum semuanya ngerti, tahu nggak? Tapi memang ada gitu yang bergabung pengen bangun aset, ada, tapi nggak semuanya. Rata-rata orang bergabung di bisnis ini awalnya alasan karena pengen punya duit. Kalau dia sudah kaya, pengen punya duit lebih gitu. Kalau dia orangnya seperti saya, ya pengen punya duit. Terus, kalau orangnya sudah bergabung, Anda harus ngapain? Orangnya sudah bergabung nih, Anda harus ngapain? Di coaching sampai benar-benar bisa dapetin hasil yang di awal itu tadi yang kita omongkan. Betul. Orang bisa bertahan di bisnis ini karena di awal ya. Makanya ada yang bilang 3 bulan pertama itu saat yang genting untuk seorang member. 3 bulan pertama. Kalau di 3 bulan pertama dia sudah bisa menghasilkan, terserah baik itu dari laba selling maupun dari bonus, maka orang itu akan selamat di Tiansi. Nah, kalau banyak orang baru yang selamat, kira-kira duplikasinya jadi keren apa keren banget? Luar biasa jatuhnya. Akhirnya menggulung. Karena orang dapat duit, akhirnya dia semangat ngundang teman. Karena orang dapat duit, dia jadi semangat presentasi. Dan kita dapat orang banyak kan dari orang baru. Betul? Betul. Benar. Coba siapa yang ngundang prospek paling banyak ke pertemuan? Pasti orang baru. Leadernya kadang nggak banyak gitu. Saya ngundang orang ke pertemuan paling 1 atau 2. Tapi orang baru bisa 10, bisa 5. Benar. Duplikasinya. Makanya mulai sekarang ketika teman-teman menghadapi prospek, bantu dia paham bahwa ketika dia bergabung dia bakal dapat segini gitu. Kalau perlu kasih hitung-hitungannya. Dan kalau dia sudah bergabung, benar-benar bantuin sampai dia dapat hasil. Karena kalau dia sudah dapat hasil, Anda mau nyuruh dia net fee gampang nggak kira-kira? Gampang banget. Mau nyuruh dia starter pack, net fee, tiket, bahkan mau nyuruh dia ngejar paket promo. Sekarang ada promo tuh, promo silver. Itu jadi gampang, karena dia jadi percaya, jadi yakin, oh ternyata dapat ya hasilnya. Awalnya joinnya baru bron, misal, gara-gara dapat closingan, dapat laba, gara-gara dapat member, dia jadi semangat, dia pasti nyari duit itu buat jadi silver, ikut promo. Mungkin awalnya joinnya baru reguler, tapi Anda bantu sampai dia closing produk. Closing bukan harus dengan online loh ya, dengan offline juga bisa dong. Temenin dia demo produk, betul? Temenin dia ketemu temennya, demo produk, bantuin dia selling online-nya sampai benar-benar dia bisa dapat. Orang yang daftarnya baru reguler akan maksain cari duit gimana caranya supaya dia bisa ikut promo. Kalaupun benar-benar nggak ada duit, karena dia sudah bisa closing, selling misal, dia akan makin semangat. Saya punya downline juga, baru join sudah bisa closing. Nggak, dia cuma odol sebetulnya. Tapi cuma gara-gara bisa jual 1 odol, dia berani loh. Ngundang temen tiap hari saya. Dia tanyalah ke tim-tim yang ada di Sulang tuh, tim saya tuh. Geng Ngarit. Itu semangat loh ngundang orang. Jualaninnya semangat. Hanya gara-gara bisa closing odol. Closing pun jualnya salah lagi. Masa jual pasta gigi 100.000, nggak ada untungnya itu sebenarnya. Tapi seneng gitu. Kan nggak ada labanya sebetulnya, tapi seneng. Saya bilang jangan segitulah. Jualnya harga konsumen, kalau perlu lebihin biar kamu untungnya lebih banyak, saya bilang. Jadi ketika orang-orang baru Anda bantu menghasilkan uang, dia akan bertahan dan akan terjadi duplikasi. Ketika dia ketemu orang baru lagi, dia akan bantu orang baru tersebut di timnya supaya juga bisa menghasilkan uang dengan cepat. Nah, kalau setiap orang baru bergeraknya cepat, kenceng, omset 1 miliar mana nyampe lah, tembus. Selama ini banyak orang baru mati, betul nggak? Betul?
Betul, Ap. Karena nggak bisa diduplikasikan dari awal. Betul. Ketika orang baru mati, akhirnya orang-orang jadi malas ngundang kan? Betul? Betul. Iya. Akhirnya juga masalah di omset. Akhirnya masalah di mana-mana. Tapi ketika orang baru bertumbuh, semuanya happy gitu. Makanya titik pergerakan bisnisnya harus pikir nih gimana caranya orang baru tuh biar bisa bertahan. Dia butuh duit. Titik. Bisa nggak dari jualan tiket? Bisa. Tiket kan ada early bird-nya. Kayak tiket di Rembang tuh. Tiket di Rembang 30.000 tiga. Normalnya 25.000. Bantuin dia jual tiket 1 lembar. Dia udah untung 15.000 itu. Benar nggak? Karena dia bisa jual tiket 1. Nanti dia mikir, waduh, kalau jual tiket 5 berarti untungnya berapa? 5 kali 15.000 berapa tuh? 75.000, Ap. Dia jadi mikir, lumayan ya. Sebulan kalau 75 kali 4 300 ribuan, lumayan loh. Dari jualan tiket. Dia jadi semangat jualan tiket akhirnya. Betul? Betul, Ap. Iya. Makanya orang baru jangan dilepas sebelum dia menghasilkan. Karena itulah awalnya duplikasi jalan. Oke? Nah, saya punya tebak-tebakan nih. Sudah di-sharingan kemarin ya. Bagaimana cara mengurangi berat badan 20 kg hanya dalam 1 hari? Ayo. Bisa? Ayo, mana Bisa. suaranya yang lain? Bisa? Bisa. Bisa. Nah, gimana? Bisa. Ingat? Gimana? Masih ingat caranya? Operasi sedot lemak. Dipotong. Bisa asal ada alasan kuat yang menyakitkan. Manusia itu mau melakukan sesuatu karena senang, itu 20%. Tapi karena menghindari rasa sakit, itu 80%. Manusia mau melakukan sesuatu karena pengen senang, itu 20%. Karena menghindari rasa sakit, 80%. Ini sulit sebetulnya kalau tidak dikasih alasan yang kuat, yang itu menyakitkan buat orangnya. Nah, dengan alasan apa? Ya, kalau kamu nggak bisa menurunkan berat badan 20 kg hanya dalam 1 hari, kamu akan dihukum mati dengan cara disiksa, kulitmu disayat-sayat, jenazahmu dijemur di lapangan, ditonton banyak orang. Nah, itu akan membuat dia keluar adrenalinnya. Keluar singa dalam dirinya. Karena tidak ada orang yang mau sakit. Semua orang pengen hidup enak. Nah, ini jawaban buat teman-teman yang dari dulu pengen jadi Majesty nggak lolos-lolos. Pengen punya omset 1 miliar mungkin juga kok susah banget. Mungkin karena Anda belum punya alasan yang 80% tadi. Coba bayanginnya gini. Misal bulan ini wajib Majesty. Karena kalau tidak jadi Majesty, hal buruk ini yang akan terjadi. A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira Anda akan ngejar nggak kira-kira? Ngejar up. Iya. Nah, buat Anda yang kalau dikasih target upline, tapi nggak Anda maksimalin, ya mungkin Anda nyaman. Karena tidak ada sesuatu yang menyakitkan yang akan terjadi dalam diri Anda yang Anda bayangkan. Bu Yuza dengan saya punya nasib yang sama. Bu Yuza itu punya hutang kalau nggak salah. Betul nggak Bu Yuza? Keluarganya ya? Betul nggak Bu Yuza? Betul up. Betul. Yang itu ditagih terus, betul? Betul up. Itu kan saya banget. Makanya saya barbar di bisnis ini dulu. Coba kalau Bu Yuza nggak punya hutang gede keluarganya dan nggak pernah ditagih, nggak kepikiran tuh jual tiket 40 lembar per minggu. Bu Yuza keren. Kemarin kron ya Bu Yuza ya. Selamat ya. Makasih up. Bimbing terus ya up. Biar kayak up hebatnya. Bu Yuza, kalau mungkin Bu Yuza bisa membayangkan hal yang lebih buruk dari ditagih hutang Bu Yuza. Mungkin Majesty itu di tangan Bu Yuza. Siap up. Bismillah. Iya. Karena itu manusiawi, teman-teman. Orang mau melakukan sesuatu itu the power of kepepet.
Kalau sudah ada hal yang mendesak banget gitu. Nah, coba bayangin kalau Anda berpikirnya seperti itu. Jadi omset 1 miliar tuh gampang. Coba Anda pahami dari saya tadi, penjelasan saya dari awal sampai akhir. Akhir-akhir mana sih? Mindset toh. Mindset, sikap, dream. Teknisnya mah cuma tadi aja. Mau 100 orang, mau 1000 orang, mau 1 orang gitu. Oke, teman-teman. Jadi saya simpulkan nih. Nih. Buat teman-teman yang hari ini pengen memutuskan segera punya omset 1 miliar per bulan, tidak ada yang mustahil buat orang yang mau. Apalagi orangnya punya alasan yang kuat dan menyakitkan. Putuskan untuk profesional, rubah mindset, bangun relasi, miliki kebiasaan positif, dan selalu siap. Dalam kondisi apapun selalu siap. Jangan sampai ketemu prospekan potensial, nggak bawa flip chart, nggak bawa produk. Anda nggak siap kalau gitu caranya. Selalu antusias, karena antusias menular. Kalau Anda antusias, Anda akan ketemu orang yang antusias seperti Anda, dan berpikirlah besar. Karena semua keajaiban di dalam bisnis ini, dalam bisnis Anda, awalnya dari berpikir besar. Ya, teman-teman semua, tidak ada yang sulit. Asal punya alasan yang kuat, punya alasan yang itu menyakitkan kalau tidak terwujud, maka Anda akan bergerak. Ya, ayo pikirin aja masing-masing. Saya pernah sih nanya ke seseorang. Orang ini letoy banget, lemot banget jalanin tiansinya, lemot. Saya cuma nanya, kamu punya impian nggak? Punya apa? Impiannya apa? Pengen punya mobil. Oh, bagus banget. Kenapa pengen punya mobil? Ya supaya bisa jalan-jalan sama keluarga, Pak. Pantesan saya bilang kamu nggak punya-punya. Waduh, kenapa emang, Pak? Ya saya bilang manusia itu tidak akan mengejar dengan maksimal apa yang membuat dia senang. Ya kamu jalan-jalan dengan keluarga kan supaya bikin kamu senang, toh. Itu cuma 20%. Itu ada penelitiannya sebenarnya. Terus gimana, Pak? Ya, sekarang bayanginnya gini. Oke, kamu pengen punya mobil demi apa? Misal, karena kalau tidak segera punya mobil, istri kamu minta cerai. Gitu. Waduh, gitu ya, Pak? Iyalah. Ya sekarang kalau istri kamu minta cerai, kamu takut nggak? Ya janganlah, Pak. Ya udah itu. Selain itu ada lagi nggak? Waduh, Pak, kalau hal-hal buruk, ya banyak sih, Pak. Kalau sampai saya gagal dalam bisnis, dalam hidup, ya udah itu pikirin. Karena hanya dengan cara seperti itu, kamu akan bergerak. Tahu nggak apa yang kejadian, teman-teman? Ini beneran loh, kisah nyata. Orangnya kemarin beli mobil. Katanya buat hadiah buat istrinya. Mobilnya Brio kalau nggak salah. Dari dulu beli mobil nggak beli-beli. Dari dulu. Tapi memang setelah beli mobil saya kasih tahu juga. Hati-hati nih, mobil kan harus dibayar. Jangan sampai udah punya mobil, nggak mampu bayar, masalah. Oh tenang, Pak. Justru dengan punya mobil, saya jadi semangat untuk bayar. Ya sudah kalau gitu. Kenapa emang? Ya kalau nggak dibayar kan ditarik leasing, Pak. Oh bagus, saya bilang. Karena mungkin dengan cara seperti itu kamu akan bergerak. Selama ini dengan hal-hal indah kamu nggak bergerak. Pengen punya rumah, pengen punya ini. Orangnya jadi santai. Tapi ketika dia membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi kalau dia nggak dapat itu, kreatif gitu. Kreatif, bergerak. Ya alhamdulillah gitu. Orangnya akhirnya sekarang move on di bisnis Tiansi. Ya. Oke teman-teman semua, semoga ini pertemuan malam hari ini bisa pertemuan awal membangkitkan visi Anda. Sekali lagi, 1 miliar per bulan gampang, biasa aja. Asal 7 hal ini Anda bisa penuhi. Kalau bisa lebih, luar biasa. Ya, nggak peduli Anda sekarang orang baru, nggak peduli sekarang Anda bintang 7, nggak ada hubungannya. Selagi Anda memantaskan diri, memang sekarang Anda bintang 7. Tapi kalau omset Anda sudah 1 miliar, ya bulan depan, 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, Anda new 8 memang. Tapi mudah-mudahan Anda jadi sadar bahwa peringkat, PBO, dan sebagainya, itu mah hal yang kecil. Ya, mindset Anda sudah diperbaiki malam hari ini. Ya, oke, sampai jumpa di CP Academy buat Anda yang dari Jawa Tengah. Kita akan bikin CP Academy serentak. Tanggal berapa? Tanggal berapa nih CP Academy deh? 3 Mei ya?
Sorry, 30 Mei. 29.30. 30 Mei ya. Di Semarang pembicaranya Pak Julian Sina dan Pak Arafik Bayu. Di Kudus pembicaranya Pak Oriza. Di Rembang pembicaranya Ibu Heni ya. Kita babat semua. Buat teman-teman di kota lain silakan bikin meeting bersyarat, monggo. Karena dengan meeting bersyarat orang jadi mau ngejar ya. Terus nanti puncaknya kita akan ketemu di Royal Academy bareng Pak Luis, bareng Pak Happy, kita akan banyak belajar dari beliau. Oke, thank you sudah mendengarkan saya. Semoga membuat Anda berani punya visi 1 miliar per bulan. Go Freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fendi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ap. Terima kasih Pak Ap. Dede. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Dede. Oke, Pak Dede, terima kasih. Wih, luar biasa. Ini gimana Pak Dede? Mau ada tanya jawab atau gimana? Oh, mau. Buat teman-teman? Ayo boleh kalau mau. Sampai Silakan subuh. buat teman-teman semuanya yang mau bertanya, boleh chat, boleh langsung on cam, buka mic, silakan tanyakan. Pak Iza, ada pertanyaan Pak Iza? Pak Iza, Bu Iza. Pak Dani, halo. Gini mungkin Pak, cara membuat tetap semangat di kondisi puasa. Gitu. Oke. Quote of the day. Gimana? Gimana Pak Dani? Ayo. Aisyah tadi udah itu aja. Pak Guntur, Pak Noval, Pak Yusuf, Karawang. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini saya tutup meeting pada malam hari ini. Oh, Pak Eza tadi nanya loh. Pak Aisyah nanya tadi ya. Iya toh Pak Pen iki. Loh, karo. Ya udah, ayo Pak Eza mau nanya apa Pak Eza? Yuk. Pak Eza ini luar biasa nih. Tanya ke Pak Dede cara membuat orang, kan ini banyak yang membuat alasan itu puasa dijadikan bermalas-malasan gitu loh. Ya. Kalau saya gimana ya? Kalau puasa dijadikan malas, kita malu sama tukang sampah di pinggir jalan itu. Mereka ilmunya tidak sebanyak Anda. Mereka nggak ngerti bisnis, mereka nggak ngerti ilmu bisnis, mereka nggak tahu cara punya income ratusan juta seperti Anda. Tapi mereka tiap hari bekerja mengutin sampah. Jadi kalau menurut saya, harusnya orang-orang seperti teman-teman, orang-orang yang punya ilmu, harusnya rasa malas itu tidak ada. Kenapa? Pertama, agama kan melarang kita malas. Betul? Betul, Ap. Kalau puasa dijadikan ajang malas, waduh, bahaya, bro. Yang kedua, bukankah ketika bulan puasa, amalan kita dilipat gandakan? Coba bayangin kalau kita membangun bisnis ini niatnya mau berbagi. Kan catatan amalnya banyak tuh. Berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Betul? Gitu. Betul, Ap. Jadi itu dulu harus dipahami. Ya alhamdulillah saya sih biasa aja. Bahkan kayaknya saya lebih semangat sekarang gitu. Yang ketiga, ini kan ada promo tuh. Masa nggak semangat juga diliatin promo? Walaupun salah loh, semangat gara-gara promo itu salah. Ya, harusnya tanpa promo pun semangat. Betul ya? Kita kan pebisnis, masa pebisnis semangat gara-gara promo? Leader kok kayak gitu. Tapi minimal gara-gara promo jadi semangat. Terus, kita kan ada Royal Academy tuh. Masa nggak semangat? Itu kan acara spektakuler yang kita ingin hadir benar-benar gitu, pengen belajar. Ya. Terus selanjutnya lagi. Ya, saya punya rumah yang harus selesai.
Harganya miliaran. Ya kalau nggak semangat, itu semennya gimana, bro? Semen, besi, keramik, gitu. Ya sama buat teman-teman. Teman-teman kan juga punya mimpi tuh, yang harus segera diwujudkan. Yang pengen punya mobil, yang pengen punya apa, gitu ya. Terus kalau kita nggak semangat, nyeselnya nanti sebetulnya, ketika momentum hilang. Aduh, coba kalau kemarin bulan puasa semangat gitu. Jadi kayak ini Pak Eja, makanya tadi saya buka dengan yang pesawat itu. Nah, bulan puasa kalau dijadikan ajang untuk mengendorkan gas, bahaya. Emang setelah Lebaran gampang menaikkan momentum. Betul? Iya, hati-hati loh. Setelah Lebaran kalau sekarang dikendorin, setelah Lebaran naikin momentumnya juga berat loh. Makanya harus dari sekarang digaspolnya, konsisten gaspol. Jadi nanti mau Lebaran mau apa nggak jadi masalah. Selanjutnya, emang kalau kita down, yang lain ikut down. Ayo. Kira-kira nih kalau kita down, tim Bandung down semua nggak? Tim Bandung, tim Surabaya tuh, tim Malang, down nggak kira-kira mereka? Mereka sedang gaspol loh. Ingat kata-kata Pak Happy apa? Kita bergerak pun, mungkin orang lain berlari loh, hati-hati. Pada saatnya nanti ada pengumuman reward, mereka sudah siap. Karena orang yang dapat reward hari ini adalah orang yang sudah bergerak dari 2-3 tahun yang lalu. Lah, kalau Anda sekarang letoy, terus nama Anda kapan akan diumumkan? Dari jutaan member Tiansi, yang akan diumumkan itu 20, 30 orang, 15 orang, 10 orang. Terus nama Anda kapan gitu? Anda itu bersaing loh teman-teman, hati-hati loh. Nanti di panggung reward Tiansi, Anda itu bersaing. Dengan semua Tiansi se-Indonesia. Bahkan dengan upline, bahkan dengan downline Anda bersaing. Betul? Betul, karena ada yang downline-nya dapat, upline-nya enggak. Crossline-nya dapat, dia enggak gitu. Jadi hati-hati. Masa jadi penonton terus? Nanti ada ulang tahun Tiansi loh. Dan selalu diumumkan prize reward dan nama orang lain terus yang disebut. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mengendorkan semangat. Ini saya kasih contoh, simpel. Beberapa tahun sebelum saya, ada pengumuman reward BMW. BMW apa Mercy gitu. Yang dapat 15 orang. Ada orang ke-16. Gagal dapat, tahu nggak beda omsetnya berapa? Tahu nggak? Berapa ratus juta beda omsetnya? Orang ke-16. Coba tebak, 100 juta, 200 juta? Beberapa juta aja. Ya, 5 juta. Orang ke-16 gagal dapat Mercy karena beda omset 5 juta dengan orang ke-15. Nyesek itu nyesek Ya. pol. Hati-hati loh. Hari ini Anda tidur, orang lain sedang home meeting loh. Betul? Hari Betul. ini Anda santai, orang lain sedang demo produk. Hari ini Anda santai, orang lain sedang selling. Hati-hati. Karena pada akhirnya nanti Anda akan bersaing untuk dapat reward. Pada akhirnya, ya alhamdulillah saya sudah lewat persaingan itu. Alhamdulillah. Dan ini bersaing lagi. Nanti kan ada bersaing untuk cash reward yang lain-lainnya juga. Makanya saya terus gaspol. Anda lihat tim kota-kota lain sekarang sedang pada santai apa gaspol kira-kira? Ayo. Gaspol terus up. Ya, betul. Kalau Anda diam, kapan Anda yang jadi giliran yang dapat? Nunggu berapa puluh tahun lagi? Ayo. Apa nunggu 100 tahun lagi? Ini pertanyaan Pak Eza tuh bagus banget. Mudah-mudahan jadi membuat kita sadar bahwa pada akhirnya Anda tuh bersaing di bisnis ini. Pada akhirnya. Walaupun sekarang nggak ada persaingan, santai-santai baik gitu.
Tapi di panggung kemenangan ada persaingan. Karena yang dipilih adalah para leader, para pemenang. Dan orang yang dapat tahun ini adalah orang yang berjuang 2-3 tahun yang lalu dan tidak berhenti. Betul? Saya gaspol mengejar cash reward. Saya gaspol mengejar BMW. Tahun 2000 berapa dapat diumumkannya 2016 ya. Itu gaspolnya serius-seriusnya di kapan? Kapan ya? Kalau nggak salah 2012-an. Pas saya jadi orang Rembang aja tuh. Bener-beneran gaspol. Berarti saya butuh waktu berapa tahun? 4 tahun. Bener-bener gaspol. Tiap minggu Grand OP, Grand OP, Grand OP, Grand OP terus. Gitu teman-teman. Setelah dapat BMW, saya pun gaspol lagi. Karena ini momentum. Momentum itu harus dibangun dan diciptakan. Bukan ditunggu sampai jadi. Nggak bisa. Tapi ini semoga jadi kabar baik buat teman-teman. Anda walaupun sekarang baru bintang 7, syukur-syukur para bintang 8 sedang santai. Sikat! Ayo para bintang 7 bangkit. Syukur-syukur yang lain sedang santai, Anda gaspol aja. Gaspol. Karena reward Tiansi akan diumumkan pada akhirnya Anda harus bersaing. Ya. Mau tahun depan boleh. Panggung Tiansi terbuka untuk siapapun. Saya dari dulu, saya sudah punya peta siapa saingan saya dari dulu. Saya sudah tahu di Sumatera siapa saingan saya, di Kalimantan siapa, di Sulawesi siapa. Sulawesi Rias dulu saingan saya, Kalimantan Heri, Sumatera Miftah, Jawa Barat banyak. Jawa Barat banyak, gila. Jakarta Farid Akbar. Saya udah tahu gitu. Dan saya harus mengalahkan mereka. Gitu. Jawa Tengah dulu ada, gitu. Jogja ada. Dan saya selalu lihat mereka, gila gitu. Dahsyat gitu. Mereka bikin Grand OP, mereka bikin apa. Waduh. Bener-bener bikin saya tidur nggak nyenyak, Pak Eza. Kenapa? Karena saya harus masuk ke 10 besar mengalahkan mereka gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata ketika saya diumumkan jadi peraih reward, memang di saat yang sama Rias dapat, Miftah dapat, Farid Akbar dapat gitu. Alhamdulillah memang akhirnya gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang para bintang 7 tenang aja. Ketika Anda gaspol hari ini, semuanya akan berubah. Ya. Ini saya jujur aja ya. 7 bulan sebelum pengumuman reward, 7 bulan sebelum pengumuman reward, saya 7 bulan atau berapa bulan, saya jadi pembicara Grand OP ke Gorontalo. Saya masih agak-agak ragu apakah saya bisa terpilih jadi peraih BMW. Saya ke Gorontalo, dan uniknya saya dari dulu memang, supaya bisnis saya besar, saya sering diminta jadi pembicara Grand OP itu sambil belajar gitu. Makanya saya nggak pernah nolak. Saya ngobrol sama Rias, bro, lu ngejar BMW nggak? Dalam hati, si plekmatis ditanya kayak gitu. Yang nanya koleris lagi. Dalam hati, oh, terus saya ngomong, ya ngejar lah. Tenang bro. Menurut perhitungan gua, yang dapat nggak bakal lebih dari 12 orang. Lu tahu dari mana? Dan dari 12 orang itu, gua yakin nama lu ada. Gue udah lihat, Sumatera si ini paling yang ngejar, Jakarta si ini, Sulawesi ya gua, dia bilang. Terus Jawa Barat si ini. Wah, bener bro, iya. Oh, udah, saya gaspol di situ. Jadi dari yang tadinya nggak mungkin, akhirnya bener-bener gaspol dan alhamdulillah gitu. Nah sekarang Anda lihat saingan Anda berapa. Kalau Anda santai terus, yang lain sekarang sedang home meeting nih. Yang lain sekarang sedang ngombar nih, ngomset bareng nih. Yang lain sedang bikin momentum weekend nih. Yang lain sedang bikin Grand OP. Tim Bandung tuh tiap minggu ada PS ya, betul? Betul, Ab. Ya, jangan sampai reward diborong mereka karena gara-gara kita santai. Gitu Pak Eza. Gimana, sudah membuat Pak Eza puyeng?
Ya, bener. Otaknya kebalikin. Ini ada pertanyaan lewat chatting, Pak Fendi. Dari Bu Wiwi ini bagus Bojonegoro. Bejono kita mau rutin kopdar, ini ada pertanyaan ada di beberapa calon prospekan. Apakah ini bisnis MLM-TN? Jawabannya bagaimana? Oke. Bu Wiwi, kalau pertanyaan ini ada di starter pack Bu Wiwi. Kalau orangnya nanya, apakah ini bisnis MLM atau bukan? Kalau orangnya nanya, apakah ini bisnis Tiansi atau bukan? Itu nanti Ibu bisa buka lagi starter pack. Di bukunya juga ada, di kaset membuat janji juga ada. Ya. Jadi Ibu nanti tinggal buka itu saja ya. Oke? Ini pertanyaannya bagus kan, kita bikin kopdar. Nah, kalau orangnya nanya ini kopdar apaan dan sebagainya. Ada ya Bu Wiwi ya? Iya, kayak gitu. Ya. Pak Fendi itu ada yang nanya lagi Pak Fendi? Semoga terjawab ya Bu Wiwi ya. Yes. Dari Pak Guntur. Ya. Perlukah rutin transfer 80% kesengsaraan terhadap tim? Terus untuk kita sendiri biar terjaga gimana? Oh, gampang. Tanya ke istrimu, Bro. Kamu marah kalau aku tahun ini nggak beli rumah, marah nggak gitu? Kalau dia nggak marah, berarti itu nggak bakal bikin kamu semangat, Bro. Tanya ke istri, kalau dalam tahun ini aku nggak beli mobil dan nggak beli rumah, marah nggak? Gitu. Kalau dia bilang, kalau dia marah sambil melotot, itu cocok berarti. Ya, jadi tanya Uswah dulu, apa yang bisa membuat Uswah marah gitu? Sampai ngelempar bantal terus kamu disuruh tidur di luar gitu. Ya, Termat. Ya, itu, siap. ya itu Pak Dhani, itu ilmunya dari Pak Dhani. Pak Dhani juga manten anyar masalahnya. Pak Fendi juga sama itu, makanya sekarang semangat tuh karena sering dilempar bantal sama Bu Kiki. Enggak, Panji. Bercanda. Gitu, Bro. Untuk pribadi itu. Kalau saya ya jelas, saya harus bayar rumah, Bro. Dan ada tenggang waktunya itu. Bulan ini harus dibayar segini, bulan ini harus dibayar segini gitu. Memang saya ciptakan sendiri. Gitu. Kejawab, Pak Guntur? Siap, terjawab. Untuk yang tim, bisa nggak? Untuk yang tim? Ya bisa dong. Dia tanya dulu impian dia apa. Dia tanya kalau tidak terwujud, kira-kira rasa sakit apa yang, misal impian donen kita apa? Misal ingin melunasi hutang orang tuanya, misal. Misal ya. Tanya aja, kalau sampai hutangnya nggak lunas, terus ada debt collector nagih ke rumahmu, terus ibumu nangis di depan kamu tegang nggak liatnya? Saya ngomong kayak gini karena saya dulu sering lihat ibu saya nangis di depan saya. Waduh, itu menyakitkan banget. Dan itu bikin saya trauma. Makanya saya benar-benar serius pengen melunasi hutang orang tua. Gitu. Saya tuh paling nggak sanggup kalau lihat ibu saya nangis gara-gara kesulitan. Dan itu di depan saya. Aduh, berat. Apapun yang ibu saya pengen di depan saya. Dan dia nggak sanggup punya. Dan dia sampai nangis. Ampun. Makanya saya harus berjuang supaya saya bisa memenuhi apapun yang ibu saya mau. Kenapa? Karena kalau kita membuat ibu kita jadi ratu, maka rezeki akan mengalir dengan mudah, toh? Kan itu janjinya Tuhan. Toh? Ya yang ibunya sekarang sudah nggak ada ya bapaknya, gitu. Kalau ayah ibunya sudah nggak ada, ya siapa kek? Mungkin adik, mungkin kakak, itu kan juga satu rahim dengan kita. Jangan mentang-mentang ayah ibu udah nggak ada, terus cuek sama kakak, cuek sama adik, ya itu juga salah. Kalau orang tua Anda tahu, Anda cuek dengan kakak Anda cuek dengan adik Anda, ya mereka juga sedih di kuburannya, kan? Gitu. Jadi nggak boleh gitu. Jangan mentang-mentang ayah ibu udah nggak ada, Anda menelantarkan adik Anda juga salah. Gitu, Pak Guntur. Cukup? Ini ada yang nanya lagi apa tuh? Oh, sudah ya? Sudah kayaknya Pak Fendi? Oke. Baik.
Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Eza, Pak Guntur, Bu Wiwi yang sudah mau bertanya. Barangkali pertanyaan Bu Wiwi, Pak Eza, dan Pak Guntur bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin kita tutup ya, Ap ya. Monggo Pak Fendi. Oke, sorry. Terakhir. Ini ada leader MLM lain pesen produk ya? Bener loh teman-teman, kalau urusan produk Tiansi itu jago banget lah. Katanya giginya kuning, pengen pesen itu. Tuh minta nomor rekening tuh. Pengen pesen pasta gigi. Oke? Shopee. Berapa hari ini omset closing, Bro? 50 juta. Iya 50 juta ya. Amin. Oke, Pak Fendi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede, terima kasih teman-teman semuanya. Baik teman-teman, meeting pada malam hari ini sudah selesai dan semoga bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan bisnis kita ke depan. Dan sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Thank you. Pak Fendi, video Royal Academy, Pak Fendi.